Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Gimana kabarnya? Baik-baik loh? Nah, tiba saatnya kita akan sekolah minggu. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih buat hari Minggu yang cerah ini. Terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami, Tuhan telah berikan hari yang baru buat kami. Saatnya kami akan belajar, kami akan beribadah Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kami, menolong kami, biar Roh Kudus yang akan menerjemahkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bertanggung jawab. Tahu kan artinya bertanggung jawab? Nah, kita akan belajar. Setiap manusia mempunyai tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Dan tanggung jawab itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, karena bila tidak dilakukan, itu akan menimbulkan sebuah masalah. Kayak contohnya, kalian diberikan tanggung jawab oleh orang tua kalian untuk belajar di sekolah dengan cara yang baik. Tapi kalau kalian nggak belajar, kalian malas, suka bolos, jadi masalah kan? Kalian nggak naik kelas, hanya buang-buang uang. Nah, seperti itu. Maka kita harus melakukan tanggung jawab itu, atau kita harus bertanggung jawab untuk setiap apa yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Apa sih itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab adalah sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya, kemudian melakukannya dengan setia dan memberikan yang terbaik. Nah, dengan segala konsekuensinya artinya adalah seperti tadi, kita diberi tanggung jawab untuk kita sekolah. Konsekuensinya adalah kita harus belajar. Kita harus datang ke sekolah. Harus sekarang online, kita harus buka laptop, pakai HP, kita tetap belajar. Nah, itu bentuk konsekuensinya. Nah, dilakukan dengan setia dan dengan terbaik, karena akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ada 3 pihak yang harus kita bertanggung jawab. Pertama, kepada Allah. Yang kedua, kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, kepada sesamanya. Kita adalah manusia ciptaan dari Allah. Allah menciptakan manusia dan diberikan sebuah tugas. Dulu ketika masih Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, dia punya tanggung jawab mengelola Taman Eden, menjaga Taman Eden. Tanggung jawabnya itu. Ya enggak? Nah, sekarang, di zaman sekarang, kita juga punya tanggung jawab. Kita tanggung jawab kepada siapa? Allah yang pertama. Bentuknya seperti apa? Kita harus taat. Kita harus taat kepada Allah. Kita baca di 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Apapun kehendak Tuhan kita lakukan, dan kita lakukan dengan yang terbaik. Itu artinya taat. Yang kedua adalah mempersembahkan diri kita. Loh, gimana caranya mempersembahkan diri kita? Apakah kita menyembelih diri terus dibakar? Udah seperti itu. Mempersembahkan diri kita artinya adalah kita memisahkan diri, mengkhususkan diri supaya kita bisa dipakai oleh Allah, oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya. 12 ayat 1 sampai 2 ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk pertanggungjawaban yang kedua adalah kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Manusia terdiri dari 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Roh, kita bertanggung jawab. Kita perlu memberi makan rohani kita. Kita harus memberi makan rohani kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa, membangun komunikasi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan.
Kita harus memenuhi kebutuhan jasmani, makan, minum, olahraga. Umpama lagi suka goes, naik sepeda dan lari. Setiap pagi, kalau nggak lari pagi, naik sepeda. Makan dijaga. Dulu umpama kalau makan, wah sopo wae dimakan ya, sekarang masih tapi dikurangi. Dulu makan banyak, sekarang kurang. Nah, sekarang umpama kecil dikit. Ya. Nah, tubuh ini butuh asupan makanan yang bergizi. Kita makan makanan yang bergizi, kita minum minuman yang baik. Nah, itu bentuk pertanggungjawaban kita menjaga tubuh kita. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, yaitu tubuh kita menjaga kesehatannya. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Merokok, minuman alkohol, narkoba, itu merusak diri kita. Ketika kita melakukan itu kita tidak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, itu merusak diri kita sendiri. Ya, tidak boleh. Kita bertanggung jawab atas diri kita. Tuhan memberikan tubuh kita yang sehat dan kita harus menjaganya. Kita juga harus memberi makan jiwa kita, yaitu kita isi dengan ilmu pengetahuan. Kita belajar tentang pengetahuan. Ya enggak? Manusia tidak akan berkembang sampai seperti ini tanpa adanya pengetahuan. Tapi pengetahuan harus berjalan seiring dengan takut akan Tuhan. Kita baca di Amsal 1 ayat 7a. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Semakin kita takut sama Tuhan, semakin kita mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita menjadi diberikan hikmat sama Tuhan. Pengetahuan kita jadi bisa lebih pandai. Kita belajar apapun kita. Ketika kita takut sama Tuhan, Tuhan aku nggak tahu ini gimana ya Tuhan caranya. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat, jadi kita bisa belajar lebih baik. Nah, perkembangan teknologi yang sampai maju sampai seperti ini, itu berawal dari takut akan Tuhan. Kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama, Allah memberikan hikmat kepada si A, si B untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu. Itu ilmu pengetahuan. Sumbernya dari mana? Dari Allah. Kita bertanggung jawab kepada siapa? Sesama manusia. Siapa sesama manusia kita? Yang pertama adalah keluarga. Kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya orang tua, kita harus bertanggung jawab pada mereka. Mereka menugaskan kita sebagai apa? Anak. Kita punya tanggung jawab pada orang tua dengan cara apa? Hormat kepada mereka. Kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, dan ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Tuhan sendiri berfirman melalui Paulus untuk kita taat kepada orang tua. Tanggung jawab kepada sesama yang pertama kita adalah kepada orang tua kita. Kenapa? Mereka yang melahirkan kita, mereka yang mendidik kita, mereka yang membesarkan kita. Kalau sampai kita berani kepada mereka, wah Tuhan marah. Hukum yang ke-5, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu masuk hukum yang ke-5. Berarti penting, lebih penting daripada membunuh. Itu posisi hormat kepada orang tua itu level yang paling tinggi untuk hukum manusia. Yang kedua, pada sama manusia itu kepada gereja. Manusia punya tugas juga. Kita berjemaat, kita saling melayani. Tuhan memberikan talenta kepada kita. Dengan demikian kita bisa melayani Tuhan melalui jemaat-jemaat yang ada. Kalian bisa pintar main musik, melayani Tuhan dalam gereja. Kalian bisa nyanyi, melayani Tuhan, doa, atau mungkin kalian jadi tempat curhat buat teman-teman kalian, itu pelayanan juga. Kalian membagikan firman Tuhan, ya itu pelayanan juga. Membangun. Nah, kita baca di 1 Korintus 14 ayat 12. Ya. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Kita bergereja, kita punya tanggung jawab pada gereja, yaitu membangun jemaat. Kita diberikan talenta oleh Allah, oleh Tuhan, kepandaian atau apapun itu, berkat, entah uang, entah waktu, kepandaian, talenta musik, bernyanyi atau apapun, kita gunakan untuk membangun jemaat, membangun gereja ini.
Nah, ini yang terakhir. Bertanggung jawab pada sesama manusia yang terakhir adalah kepada masyarakat dan negara. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosialisasi dengan mereka. Kita saling membantu, saling menolong. Ingat kisah 5 roti dan 2 ikan? Bagaimana ketika orang-orang pada kelaparan, mereka mengikuti Tuhan Yesus setelah berhari-hari. Akhirnya pada satu mereka harus istirahat, mereka lapar. Tuhan bilang, mereka lapar, kita harus memberi makan. Tuhan Yesus peduli. Nah, kepada negara, Tuhan Yesus pernah ditanya, dicobai oleh seorang imam. Tuhan, pada waktu itu, zaman itu, Israel dijajah oleh Romawi. Imam itu membawa sebuah uang. Di situ ada gambar kaisar. Apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar, Tuhan? Dia ditanya. Tujuannya menjebak Tuhan. Tapi Tuhan dengan bijak menjawab, apa yang harus kamu berikan kepada kaisar, berikanlah. Dan apa yang harus kamu berikan kepada Allah, kamu juga harus berikan. Intinya adalah kita bertanggung jawab pada negara. Negara ini, kita tinggal di sini. Tuhan taruh kita di negara ini. Kita punya tanggung jawab pada negara. Kita harus mau mendukung program-program dari pemerintah. Membayar pajak salah satunya. Mungkin kalian belum membayar pajak, tapi kalian punya cara lain. Kalau saat ini sedang pandemi COVID-19, pemerintah memberikan satu instruksi dengan protokol kesehatan, kalian harus mengikuti. Itu bentuk satu tanggung jawab kita kepada negara. Ketika kita melakukan instruksi dari pemerintah itu, kita membantu pemerintah mengurangi dampak dari COVID ini, mengurangi korban-korban yang terinfeksi. Nah, kita belajar bertanggung jawab kepada Allah, kepada diri kita sendiri, juga kepada sesama. Mari kita belajar bersama, kita minta bantuan Roh Kudus untuk kita bisa bertanggung jawab, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami belajar tentang bertanggung jawab. Mungkin kami masih kecil, kami masih remaja, tapi kami mau belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab pada diri kami sendiri, dan juga bertanggung jawab kepada sesama kami. Kau yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan memimpin kami, sehingga kami boleh tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih itu firman-Mu hari ini. Kami terima dan kami melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.